Tiba-tiba Jae-sik datang, dan membuat Maru kaget. Ia berusaha untuk mengalihkan pandangan Jae-sik terhadap Engi, tapi Jae-sik sepertinya curiga. Sekilas dirinya seperti mengenal wanita yang ada di depan Maru. Setelah Jae-sik pergi, Engi meminta Maru agar membantunya untuk kembali memulihkan ingatannya. Namun Maru lebih memilih untuk pergi, meskipun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Engi sangat kecewa, karena pria yang dianggapnya dikenal baik, justru mengabaikannya. Sementara itu, Jae-hui sedang mengadakan rapat untuk membahas proyek yang dirintis oleh Angi sejak 3 tahun yang lalu. Dalam rapat itu, Jae-hui mengambil keputusan untuk menghentikan proyek tersebut dan menggantinya dengan pembangunan hotel. Sebenarnya banyak dari anggota direksi yang tidak sependapat, karena harus menunggu persetujuan dari Engi karena proyek tersebut adalah wewenang Engi. Kemudian Jae-hui justru berniat mencopot jabatan Engi sebagai CEO anak perusahaan Taesan, dan ia akan mengambil kendali sepenuhnya. Shin berpindah ke rumah Nyonya Hyun, di mana Engi selama ini disembunyikan. Jae-sik yang penasaran ternyata mengikuti lalu merekamnya sebagai alat untuk memeras Jae-hui. Setiap hari, Engi belajar kosakata dan merangkai kalimat agar otaknya terus berkembang. Kemudian Yonha datang dengan membawa bunga kesukaan Engi. Hal ini membuat Engi semakin bersemangat. Yonha berharap Engi segera pulih, karena ada banyak hal yang harus ia ceritakan jika ingatannya telah kembali. Terutama tentang masa depan Taesan yang kini sedang dipertaruhkan. Sementara itu, sampai sekarang Maru masih terus dengan aksi tipu-tipunya. Hal ini membuat Choco hilang kesabaran. Ia bahkan rela mengeluarkan uang tabungannya untuk mengganti rugi para korban penipuan Maru. Jae-gil pun memutuskan untuk pergi dari rumah Maru dan tinggal di kos-kosan. Keduanya melakukan pekerjaan sampingan agar tak selalu bergantung pada Maru, meskipun sebenarnya kondisi Choco saat itu sedang sakit. Jae-hui terlihat sedang menemani Un Se-yok. Bocah itu mengatakan bahwa ia sangat merindukan Engi. Mendengar itu, Jae-hui pun berniat tak akan membiarkan Engi kembali untuk mengambil apa yang sudah ada di dalam genggamannya. Hanya seorang diri, Maru menghabiskan malam. Ia berpikir, kehidupan seperti apakah yang sedang ia jalani. Ia merasa, apapun yang selama ini ia perjuangkan, semua menjadi sia-sia. Karena Jae-hui tak mau mengangkat teleponnya, Jae-sik akhirnya nekat menemui Minyong untuk bernegosiasi. Jae-sik memperlihatkan video Engi yang sampai saat ini ternyata masih hidup. Ia akan memberitahu di mana Engi berada, asalkan Minyong memberinya sebuah gedung bertingkat sebagai imbalannya. Sementara itu, Jae-hui menerima laporan mengenai keberatan para anggota direksi atas usulannya di rapat sebelumnya. Jae-hui pun tersinggung saat Yonha sendiri mulai membangkang, bahkan tak menghormatinya sebagai pemimpin. Alasan Jae-hui mempertahankan Yonha adalah agar ia lebih mudah diawasi, karena Jae-hui yakin, Yonha bisa menusuknya dari belakang. Setelah melakukan negosiasi dengan Minyong, Jae-sik berencana untuk menculik Engi. Jae-sik beralasan jika ia adalah kakaknya Maru, yang ditugaskan untuk menjemput Engi, karena ada hal penting yang ingin Maru sampaikan. Dengan senang hati, Engi pun langsung berganti pakaian dan mengikuti ajakan Jae-sik. Akhirnya Jae-sik membawa Engi pergi keluar kota. Kemudian Jae-sik memberikan minuman pada Engi yang sudah dicampur dengan obat tidur. Karena sadar bahwa Engi tak ada di rumah, Nyonya Hyun pun langsung bergegas ke rumah Maru, sesuai pesan yang telah ditulis Engi. Setelah sampai, ternyata Engi tak ada di sana. Akhirnya mereka pun curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kecurigaan Maru pun langsung tertuju pada Jae-sik, karena dia adalah satu-satunya orang yang mengenal Maru dan melihat wajah Engi beberapa hari yang lalu. Beruntung Nyonya Hyun sempat memasang alat pelacak di handphone Engi, sehingga mereka bisa mengetahui keberadaannya yang saat ini akan menyeberangi sebuah pulau. Sungguh tak disangka, ternyata Jae-sik berniat untuk menjual Engi ke rumah bordil. Setelah beberapa lama, akhirnya Maru bisa melacak Engi yang saat itu sedang berhenti di sebuah rest area.
Tanpa disadari, ternyata mobil Jae-sik tepat melewati Maru. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, sedangkan Engi dalam keadaan tak berdaya. Maru berhasil menghentikan Jae-sik, namun sayangnya Jae-sik berhasil melarikan diri. Maru sempat marah dan kesal dengan Engi, mengapa ia pergi dengan seseorang yang tak dikenalnya. Hal ini membuat Engi kecewa, sebab ia pergi karena akan diajak bertemu dengan Maru, namun saat ini, Maru justru memarahinya. Meskipun ingatannya saat ini telah hilang, namun perlakuan Maru padanya sungguh menyakiti hati Engi. Ia menyesal karena terlalu berharap pada Maru, dan akhirnya Engi pun pulang menggunakan taksi. Scene berpindah pada Jae-sik yang sedang menelepon Jae-hui. Jae-hui pun marah karena kakaknya telah menculik Engi, yang menyebabkan ia kehilangan lagi keberadaan Engi. Jae-sik juga meminta Engi untuk mentransfer uang kepadanya, namun Jae-hui menolaknya, ia justru mengancam akan melaporkan Jae-sik ke polisi atas tuduhan perjudian. Ia menginginkan agar Jae-sik mendekam di penjara dan tak bisa mengganggunya lagi, sebab Jae-hui tahu sifat kakaknya yang serakah, yang tak akan puas meski telah diberikan gedung seperti yang dimintanya. Maru terus memikirkan sikapnya terhadap Engi. Ia merasa bersalah karena sudah memarahinya. Namun sayangnya, ia tak tahu di mana Engi tinggal, sehingga tak bisa meminta maaf kepadanya. Ternyata Jae-sik berhasil lolos dari kejaran polisi. Ia mendatangi Maru karena merasa tak ada lagi tempat berlindung. Jae-sik meminta maaf karena telah menculik Engi. Ia sengaja menyalahkan Jae-hui atas kejadian penculikan tersebut karena semua itu atas perintah Jae-hui. Dari pengakuan Jae-sik, akhirnya Maru tahu di mana Engi tinggal. Ternyata anak buah Min Yong, yakni Tuan Jo, sudah berada di rumah Nyonya Hyun untuk mencari tahu keberadaan Engi. Saat ini Maru sudah bertemu dengan Nyonya Hyun. Ia yakin bahwa Jae-hui sudah mengetahui keberadaan Engi di rumahnya. Kemudian Nyonya Hyun meminta Maru untuk membawa Engi pergi. Engi ternyata masih sangat kecewa dengan Maru atas kejadian kemarin sehingga ia justru mengusir Maru. Maru pun mulai menceritakan pertemuan awalnya dengan Engi dan berbagai kenangan bersama. Sementara itu, Nyonya Hyun masih diintimidasi oleh Tuan Jo. Dan pada saat itu, Yonha pun datang. Tuan Jo pun terpaksa mundur. Karena Yonha adalah seorang pengacara. Setelah itu mereka pun merasa lega karena mengetahui kalau Maru telah berhasil membawa pergi Engi. Namun Yonha sedikit merasa ragu, apakah Engi akan aman bersama Maru. Sepanjang perjalanan, Maru terus berupaya untuk membantu ingatan Engi kembali. Ia terus menceritakan kenangan mereka saat bersama. Keesokan harinya di kantor Taesan Group, Jae-hui mulai melakukan voting untuk memecat Engi dari jabatannya. Mendengar hal itu, para anggota direksi tak setuju. Bahkan sebagian dari mereka menganggap Jae-hui memiliki agenda untuk menyingkirkan Engi serta ingin mencabut sahamnya di perusahaan Taesan. Mereka mengatakan akan tetap menunggu Engi untuk kesepakatan tersebut. Tak kehilangan akal, Jae-hui menggunakan video yang dikirim Jae-sik, dan mengatakan bahwa Engi sendirilah yang tak ingin kembali ke Taesan. Ia memilih menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Sesampainya di rumah, Maru mengajak Jae-gil dan Choco untuk mengemasi barang-barangnya, karena malam ini mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman. Jae-gil dan Choco merasa iba dengan kondisi Engi yang sama sekali tak bisa mengingatnya. Sebelum pergi, Yonha sempat mengajak Maru ketemuan, ia meminta agar Maru menjaga dan membantu Engi mendapatkan kembali ingatan masa lalu. Meskipun sebenarnya Yonha tahu, jika Maru sendirilah yang menyebabkan hidup Engi berantakan karena terperdaya oleh cinta. Yonha sadar, dirinya tak bisa lagi melindungi Engi, karena Min Yong sudah mulai curiga, sehingga harapan satu-satunya hanya kepada Maru.
Selanjutnya mereka berempat meninggalkan kota, dan memulai kehidupan yang baru. Jae-gil terlihat sangat bersedih karena Maru benar-benar meninggalkan rumah yang banyak menyimpan kenangan bersamanya. Hari ini, adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Jae-hui, karena ia akan dilantik sebagai pimpinan resmi grup Taesan. Sebelumnya, jabatan Jae-hui adalah sebagai pimpinan sementara. Pada saat Jae-hui memberikan sambutan di depan direksi dan pemegang saham, ia dikejutkan dengan kedatangan Engi. Di depan banyak orang, Jae-hui mencoba menutupi rasa takutnya, karena pewaris Taesan telah kembali. Engi menyatakan alasannya selama ini belum bisa kembali ke perusahaan adalah karena ia harus memulihkan diri setelah mengalami kecelakaan. Engi meminta maaf karena ada beberapa rekan kerja yang belum bisa ia kenali karena lama tak bertemu. Engi juga memperkenalkan Maru sebagai tunangannya, dan juga sebagai wakilnya untuk membantu memimpin grup Taesan. Ternyata semua yang Engi ucapkan dalam pidatonya itu adalah hasil kerja kerasnya menghafal, karena ia memang belum benar-benar pulih. Akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk mencegah Jae-hui memimpin Taesan. Bagaikan petir di siang bolong, Jae-hui terlihat sangat syok dengan apa yang terjadi. Engi yang selama ini ia kira tak akan kembali, ternyata hadir di hari pengangkatannya sebagai pimpinan. Bahkan Engi telah memilih Maru untuk membantunya memimpin perusahaan. Engi merasa kalau semua ini terjadi terlalu cepat baginya, karena ia bahkan belum mengingat ruangan tempat bekerjanya. Maru berkata, jika dirinya lah yang akan bertarung sehingga yang perlu Engi lakukan hanyalah berdiri di belakangnya. Seketika Maru teringat akan perjanjiannya dengan Yonha 2 bulan lalu. Ternyata Yonha telah meminta Maru untuk membantu Engi mendapatkan jabatannya lagi. Dan jika hal itu sudah terwujud, maka Maru harus pergi dari kehidupan Engi. Karena jika ingatan Engi telah pulih, ia pasti akan membenci Maru karena Engi tahu bahwa Maru hanya memperalatnya saja. Maru pun sepakat, asalkan ia diberi separuh saham Taesan. Nyonya Hyun pun berkata pada Yonha, bahwa semua kemajuan kondisi Engi adalah berkat sentuhan cinta Kang Maru. Hal ini membuat Yonha semakin cemburu. Nyonya Hyun memang tidak mengetahui kalau Yonha mencintai Engi. Ia juga belum tahu adanya perjanjian antara Maru dan Yonha. Berada satu lift dengan Engi membuat Jae-hui merasa canggung, apalagi juga ada Maru di sana. Ia memberanikan diri untuk mengajak Engi pulang ke rumah. Akan tetapi Maru berkata jika Engi akan selalu tinggal bersamanya. Engi pun hanya menerima tawaran makan malam ibu tirinya itu. Engi masuk ke ruangan kerja ayahnya, dan Jae-hui pun sempat berkata sinis, jika Engi harus meminta maaf pada mendiang sang ayah. Karena di hari kematian Tuan Seo, Engi justru kabur bersama pria idamannya. Sambil memandangi foto Tuan Seo, Engi pun bertanya pada Maru, apakah pria idaman yang dimaksud Jae-hui adalah Maru. Dirinya sungguh tak menyangka bahwa rasa cintanya pada Maru dulu begitu besar. Saat ada kesempatan berbicara empat mata, Jae-hui menanyakan banyak hal pada Maru, termasuk alasannya yang kembali masuk ke dalam hidupnya. Padahal sebelumnya, Maru berkata jika ia sudah tak peduli lagi dengan Jae-hui. Kemudian Maru pun menjawab, bahwa yang ia lakukan saat ini adalah demi melindungi wanita yang sangat dicintainya, yang tak lain adalah Engi. Bahkan Maru mengacam Jae-hui agar segera meninggalkan posisi CEO dan rumah yang sebenarnya bukan haknya. Ternyata Min Yong berhasil masuk ke rumah Nyonya Hyun. Di sana ia menemukan banyak buku tulis yang sepertinya ditulis oleh anak kecil. Min Yong menduga bahwa buku itu ditulis oleh Engi yang masih dalam proses penyembuhan ingatannya. Ia menyimpulkan bahwa sebenarnya ingatan Engi masih belum pulih, karena di sana juga ia menemukan tulisan Yonha yang berisi kata-kata semangat untuk Engi. Selama tinggal bersama, Choco selalu mendampingi Engi dan memberikan semangat padanya. Semalaman Maru mempersiapkan bahan untuk rapat. Ia mempelajari perusahaan yang rencananya akan diakuisisi oleh Taesan.
Rupanya akibat sebuah kecelakaan setahun yang lalu, Maru mengalami pendarahan otak yang membuat kepalanya sering sakit. Keesokan harinya Yonha melihat keseriusan Maru dalam menghadapi rapat bersama para direksi pada hari ini. Yonha lantas memberikan berkas yang diharapkan bisa membantu Maru dalam rapat tersebut. Singkat cerita, dalam rapat ini Maru berhasil menunjukkan jika dirinya memang layak berada di tempat tersebut. Saat itu Jaehui dibuat tak bisa berkutik, karena langkah yang akan ia ambil untuk mengakuisisi sebuah perusahaan, justru bisa berdampak buruk bagi Taesan. Ternyata Min Yong tak mengikuti rapat tersebut, ia justru sibuk mencari keberadaan Engi. Rupanya ia ingin memastikan, apakah Engi benar-benar mengalami lupa ingatan. Setelah bertemu dengan Min Yong, Engi merasa bahwa orang yang dihadapannya itu adalah orang jahat. Karena samar-samar sepertinya Engi mengenali Min Yong dalam ingatannya. Sekilas ingatan masa lalunya pun muncul, di mana Min Yong mulai mengkhianatinya karena berpihak pada Jaehui untuk menjual resort di Jepang. Hari itu, Engi dijadwalkan untuk pemeriksaan ke dokter bedah saraf. Meskipun ada kemajuan pesat tentang baca dan tulisan, namun dokter mengatakan agar Engi tak panik jika ingatan yang menyakitkan justru yang akan sering muncul. Karena menyadari bahwa posisi dirinya sudah tak aman sejak kembalinya Engi, Jaehui juga mengingatkan Min Yong agar ia mulai menjauhinya, karena Jaehui tak ingin Min Yong ikut terperosok jika suatu saat Jaehui gagal dalam rencananya. Namun Min Yong sudah memantapkan hatinya akan mendampingi Jaehui, apapun yang akan terjadi. Min Yong kemudian menelepon Tuan Jo untuk segera menyingkirkan Maru. Di hari yang cerah, Maru mengajak Engi pergi berlibur. Mulai saat ini, mereka berniat membuat kenangan yang menyenangkan. Sebuah pantai adalah tempat yang Maru pilih untuk menghabiskan waktu seharian bersama Engi. Membantu Engi untuk mendapatkan kembali ingatannya adalah tujuan utama Maru. Meskipun ia sadar, pada saat ingatan Engi pulih, maka dirinya harus pergi karena Engi akan membencinya. Setelah Maru dan Engi memimpin Taesan, ternyata Min Yong mempunyai rencana untuk menjebak Maru atas tuduhan membocorkan rahasia perusahaan. Akibat adanya tuduhan itu, ruangan Maru pun digeledah dan ditemukan sebuah bukti flash disk yang tentu saja itu sudah disiapkan oleh Min Yong. Singkat cerita, semua tuduhan itu bisa ditepis oleh Maru. Mengetahui hal itu, Yonha pun dibuat kesal karena Min Yong menggunakan cara yang licik untuk menyerang Maru. Meskipun kehadiran Maru menghalangi cintanya pada Engi, namun Yonha mencoba menerima keadaan bahwa mencintai tak harus memiliki. Sementara itu, Engi mulai menghafal satu persatu biodata pejabat Taesan dan beberapa orang yang paling dekat dengannya. Ia teringat ucapan dokter agar tak perlu panik apabila yang muncul adalah kenangan buruk dan menyakitkan, karena justru itulah yang akan mempercepat Engi mendapatkan kembali semua ingatannya. Kemudian Engi nekat mendatangi rumahnya sendirian karena ia yakin di sana pasti banyak menyimpan kenangan suka maupun duka. Ketika Engi sampai di rumahnya, tiba-tiba Unsok melihat kedatangannya dan terlihat anak itu pun sangat bahagia, karena mengira kakaknya akan kembali tinggal satu rumah dengannya. Unsok pun mengajak Engi untuk masuk ke rumah dan bermain. Sementara itu, setibanya Maru di rumah, ia sangat panik karena Engi pergi tanpa membawa handphonenya. Maru pun mencarinya ke sana kemari, namun Engi tak juga ditemukan. Sampai pada akhirnya, Jaegil mengatakan bahwa Engi akan pergi ke rumahnya yang dulu. Maru pun bergegas untuk menyusul Engi. Ia khawatir kalau Jaehui mengetahui keadaan ingatan Engi yang sebenarnya. Berpindah pada Jaehui. Saat itu ia baru saja pulang bekerja. Melihat Engi sangat akrab dengan puteranya, membuat dirinya heran, karena sebelumnya, Engi tak pernah mau bermain dengan anaknya itu. Unsok pun mengatakan bahwa kakaknya sekarang sangat baik padanya. Jaehui pun semakin bertambah curiga saat Engi mengkonsumsi makanan yang membuatnya alergi. Untuk lebih meyakinkan atas kecurigaannya, Jaehui meminta pelayan untuk menyediakan makanan yang sangat Engi benci. Beruntung Maru segera datang tepat waktu, sehingga ia dapat menutupi keadaan Engi yang sebenarnya.
Sang pelayan pun mengatakan pada Maru, bahwa sepertinya Jaehui sengaja menyediakan makanan yang tidak disukai NG. Untuk menutupi kejadian itu, NG menulis sebuah pesan jika ia terpaksa pergi tanpa pamit karena tersinggung dengan hidangan makanan yang membuat NG alergi. Sejak saat itu, Maru melarang NG berkeliaran seorang diri. Semakin banyak ingatan yang hadir, justru membuat NG takut, karena ia merasa bahwa dirinya yang dulu adalah seorang yang arogan. Ternyata NG juga mengingat sebuah lagu yang sebelumnya juga pernah diputar di mobil Maru. Maru menduga jika ingatan NG sudah mulai pulih. NG pun menceritakan kepada dokter tentang apa yang sudah dia ingat. NG juga mengatakan bahwa dirinya ingat ketika ia mengalami kecelakaan. Min Yong mencurigai kalau NG telah memalsukan surat kesehatannya. Ia pun segera menyuruh anak buahnya untuk mencari rekam medis NG yang asli. Kali ini, NG sepertinya berhasil mengingat alasannya melawan arus lalu lintas yang membuatnya mengalami kecelakaan. Namun tiba-tiba seseorang memecat bel rumah yang ternyata adalah Jaehui. Maru sempat melarangnya untuk membuka pintu, namun Jaehui terus memohon. NG yang tak tahu sifat asli ibu tirinya itu pun akhirnya mempersilakan Jaehui masuk. Jaehui mengatakan bahwa ia ingin mengajak NG pulang ke rumah. Apalagi dirinya belum resmi menikah dengan Maru. Hal ini bisa membuat fitnah bagi NG. Jaehui pun membahas alasan NG yang memilih bertahan bersama Maru. Ia juga menyayangkan sikap NG yang dulu sangat arogan dan sempat menolak keberadaan Unsok. Mendengar cerita-cerita Jaehui, NG pun teringat jika Jaehui pernah mengucapkan kalimat bahwa ia menentang hubungannya dengan Maru di masa lalu, padahal NG sangat mencintainya. Jaehui merasakan kejanggalan, karena ternyata NG tak mengetahui alasan Maru mendekatinya. Tak lama kemudian NG pun pingsan karena menahan rasa trauma yang amat berat. Sepanjang malam Maru menunggu NG di rumah sakit. Ia pun terkejut karena ketika terbangun, NG sudah tak ada di atas ranjang. NG justru tertidur di taman rumah sakit. Akan tetapi, saat itu ia tak mengenali Maru dan berjalan tanpa arah hingga nyaris tertabrak mobil. Nyonya Hyun pun dibuat panik. Ia lalu menemui dokter untuk meminta penjelasan apa yang terjadi dengan NG, karena saat ini ia justru melupakan semua ingatan yang sempat didapatkannya. Dokter mengatakan, bahwa NG baru saja mengalami guncangan drastis yang menyebabkan hilangnya ingatan lebih banyak. Namun secara perlahan, NG pun bisa kembali mengumpulkan sedikit demi sedikit ingatannya. Kemudian Maru membawa NG pulang. Ketika di rumah, NG histeris setelah melihat fotonya bersama dengan Maru, karena ia menganggap semua itu adalah kebohongan. Sementara itu, Min Yong dan Jaehui yakin bahwa NG mengalami amnesia, karena ia telah mendapatkan bukti hasil pemeriksaan medis yang asli. Mereka berencana untuk menyatakan pada Dewan Direksi bahwa NG inkompeten, sehingga Jaehui lah yang lebih berhak untuk mengendalikan semua saham dan asetnya. Keesokan harinya, Jaehui menjenguk NG karena semalam dikabarkan sudah pulang dari rumah sakit. Choco sempat melontarkan kekecewaan dengan menyebut Jaehui sebagai pengkhianat yang tak tahu malu. Tentu saja Maru tak mengizinkan Jaehui untuk bertemu dengan NG karena apa yang ia lakukan semalam yang membuat NG pingsan. Jaehui pun merasa tak bersalah karena ia hanya membahas tentang hubungannya dengan Maru. Jaehui pun berkata bahwa semua yang dilakukan Maru pada NG adalah untuk menutupi rasa bersalahnya, dan bukan atas dasar cinta. Sementara itu, NG masih berusaha untuk menerima kepahitan ingatannya yang mulai kembali. Ia pun selalu menolak makanan yang diberikan oleh Maru. Namun Maru tetap bersabar menghadapi NG, karena setidaknya ia bisa mengeluarkan segala emosi yang selama ini menumpuk di dalam hatinya. Maru ingin NG segera bangkit, meskipun ia mengingat kenangan yang begitu menyakitkan tentang Maru. Sebenarnya saat ini kesehatan Maru sendiri pun sedang tidak fit. Sakit kepala yang ia rasakan semakin lama semakin sering muncul, bahkan hingga muntah. Karena terus mengabaikan saran dokter untuk operasi.
Setelah emosinya mereda, Engi menceritakan pada Maru, bahwa semalam ia memimpikannya Maru, namun dalam mimpinya itu Maru adalah orang jahat yang kerap menyakiti dan mempermalukannya. Maru pun bertanya, apakah yang akan ia lakukan jika ingatan Engi pulih dan Maru memang mempunyai sifat seperti itu. Engi pun menjawab jika ia takkan pernah memaafkannya. Maru mengatakan bahwa ia sudah tak sabar menunggu momen tersebut, karena ia memang sudah siap menerima segala konsekuensinya. Jawaban Maru membuat Engi bingung. Akhirnya Engi menemui Yonha karena sesuai ingatannya, Yonha pernah berkata jika ada seorang yang mendekati Engi, dan hanya memanfaatkannya sebagai alat untuk membalas dendam. Namun Yonha justru melindungi Maru, padahal saat itu Engi berharap Yonha bisa memberitahunya, siapakah Maru yang sebenarnya. Di sisi lain, Jaehui berencana menjebak Engi. Ia mengatakan bahwa Engi harus bernegosiasi dengan seorang CEO perusahaan untuk membicarakan masalah investasi. Engi ingin membuktikan dirinya mampu sehingga menerima tugas tersebut, meskipun saat itu Nyonya Hyun dan Maru terus menghalanginya. Engi pun mempelajari dan menghafal tentang CEO yang akan ditemuinya, termasuk kehidupan keluarganya. Akan tetapi, Jaehui ternyata sengaja menukar CEO yang dimaksud dengan pimpinan dari perusahaan yang lain. Dalam negosiasi itu, Engi justru membuat koleganya itu sakit hati, karena ia memberi selamat atas kelahiran anaknya, padahal ia baru saja kehilangan puterannya. Karena hal itu, proses negosiasi itu pun gagal total. Tuan Nam membatalkan investasinya pada grup Taesan, karena mengira Engi bernegosiasi dalam keadaan mabuk. Merasa dibodohi oleh Jaehui, Engi marah dan frustasi. Ia tak ingin lagi meneruskan semua sandiwara ini. Akan tetapi Maru justru ingin Engi memperbaiki situasi dengan mengatakan kejujuran dan meminta maaf pada Tuan Nam. Engi menuruti saran dari Maru. Ia mengatakan bahwa dirinya baru saja mengalami amnesia. Ternyata Tuan Nam sangat menghargai kejujuran dan kepercayaan diri Engi untuk mengakui kelemahannya bahwa dirinya sedang sakit. Karena hal itu, Tuan Nam ingin bernegosiasi ulang dengan Engi, dan negosiasi pun sukses. Hal itu membuat Jaehui geram, karena usahanya untuk menjatuhkan Engi belum berhasil. Di depan rapat Dewan Direksi, Jaehui berencana mengumumkan kondisi putrinya yang sesungguhnya. Namun seorang sekretaris memberinya secari kertas yang bernada ancaman, bahwa bila Jaehui ingin menyingkirkan Engi, maka kesalahan masa lalunya akan dibongkar. Jaehui pun panik karena melihat Maru dan Jae-sik ada di ruang rapat. Ia tak ingin Maru memberitahu semua orang atas kebusukannya yang telah memperalat Maru atas peristiwa pembunuhan 6 tahun silam. Jaehui pun lalu membatalkan niatnya untuk menyerang Engi. Ia justru mengangkat putrinya itu sebagai CEO pendamping. Jaehui terlihat geram karena ternyata Maru telah memanfaatkan Jae-sik. Maru mengatakan bahwa semua ini adalah berkat kerja keras Engi sehingga ia layak mendapat jabatan itu. Engi terus berupaya sekuat tenaga untuk memulihkan semua ingatannya. Mereka pun berniat mendatangi rumah Maru, di mana Engi sering mengunjunginya. Ternyata Jaehui sudah membeli rumah itu untuk sekedar melepaskan rindu dan kenangannya bersama Maru. Kemudian Maru mengajak Engi ke tempat di mana keduanya memutuskan hubungan. Akan tetapi Engi masih belum bisa mengingat apapun. Pada malam harinya, Min Yong dan anak buahnya menghajar Jae-sik karena sudah mengkhianatinya. Ia memberi kesempatan dan penawaran agar Jae-sik berpihak padanya lagi. Dengan semangat, Engi bangun sangat pagi dan ia mengajak Maru ke kantor karena ingin belajar banyak tentang pekerjaannya. Namun hari itu Maru mendapat kabar bahwa Jaehui telah menyiapkan skenario untuk Engi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Min Yong dan Jaehui masih terus ingin membuktikan bahwa Engi tak layak memimpin perusahaan. Namun kali ini mereka mencoba menghubungi seorang pria bernama Kim, yang juga mantan Engi untuk merebutnya dari Maru. Kim mengatakan bahwa dulu keduanya adalah sepasang kekasih dan saling mencintai. Ia juga mengatakan bahwa mereka pernah tinggal bersama saat kuliah di Amerika. Akan tetapi Engi tak mengingat pria tersebut, karena yang diingatnya hanyalah kenangan yang indah saat berkencan bersama Maru.
Engi kemudian meninggalkan Kim, karena yang diucapkannya ternyata tak sesuai dengan memori yang ada di otaknya. Hari itu, Maru memberi peringatan pada seseorang yang telah memfitnah Engi. Namun Min Yong memanfaatkan momen itu dengan menyuruh anak buahnya untuk menghajar orang tersebut. Akhirnya Maru pun ditangkap polisi atas tuduhan penganiayaan. Hal ini membuat Jae-hui kecewa dengan Min Yong, karena ia selalu bertindak tanpa persetujuan Jae-hui. Apalagi Jae-hui juga saat ini tak rela jika Maru harus kembali mendekam di penjara. Akhirnya Jae-hui harus membayar para preman dengan harga yang sangat mahal agar mereka menyerahkan diri ke polisi sehingga Maru bisa dibebaskan. Engi kemudian menjemput Maru di kantor polisi lalu mengajaknya untuk menikah, karena ia yakin bahwa Maru adalah pria yang sangat ia cintai dengan segenap jiwa. Namun Maru ragu karena apabila ingatannya pulih, apakah Engi masih mencintainya atau justru akan membencinya. Mereka kemudian menuju butik untuk mencari gaun pengantin. Sementara itu, Jae-hui mulai tak bersemangat karena saat ini harapannya untuk kembali pada Maru mulai sirna. Ia pun mengunjungi kedai minuman yang dulu sering ia datangi bersama Maru. Kemudian Min Yong membawa Jae-hui untuk keluar dari tempat itu, karena ia merasa Jae-hui tak pantas berada di tempat kelas rendahan itu. Cinta Min Yong pada Jae-hui sepertinya tak pernah terbalaskan. Jae-hui bahkan menolak ketika Min Yong ingin menciumnya. Dengan menahan rasa kecewa, Min Yong meminta Jae-hui untuk fokus pada tujuan awal. Jangan sampai rasa cintanya pada Maru, membuat pengorbanannya selama ini jadi sia-sia. Engi penasaran dengan kejadian kecelakaan yang menimpa dirinya. Ia pun mencari informasi berita itu di internet. Ternyata insiden itu juga melibatkan seseorang dengan inisial K. Sementara itu, Jae-gil pun akhirnya tahu jika selama ini Maru menyembunyikan penyakitnya dari Choco. Maru meminta Jae-gil agar tetap merahasiakan penyakitnya itu. Sebenarnya Maru khawatir jika efek operasi yang mungkin akan ditimbulkan dan bisa menyebabkan kelumpuhan atau mungkin kematian. Singkat cerita, rencana pernikahan Engi dan Maru pun tersebar di dunia maya. Hal ini membuat Jae-hui semakin frustasi. Ia memohon agar Maru membatalkan pernikahannya. Kini Jae-hui merasa terancam, karena pernikahan itu akan membuat Maru berkuasa di Taesan. Karena dipastikan ia akan menguasai aset dan saham Engi. Ternyata ingatan Engi sudah pulih. Ia pun tahu bahwa Nyonya Hyun ikut berbohong, jika pengemudi yang ia tabrak ternyata adalah Maru. Mengetahui Engi sudah mengingat semuanya, Nyonya Hyun sangat lega karena ia bisa menepati janjinya pada Tuan Seo untuk menjadikan Engi sebagai CEO grup Taesan. Engi kemudian mengunjungi rumah abu ayahnya. Ia menyesal dan meminta maaf karena telah membuat ayahnya kecewa. Akan tetapi, di depan Maru, Engi masih berpura-pura jika ingatannya belum pulih. Ia kemudian menyobek semua tulisannya beberapa waktu lalu yang menyatakan jika Maru adalah orang yang paling baik dan yang sangat ia sayangi. Ternyata Maru sendiri sebenarnya sudah mengetahui, jika belakangan ini ingatan Engi sudah pulih. Namun ia tetap menunggu sampai kapan Engi berpura-pura di depannya. Ketika Jae-hui pergi ke rumah Maru, Min Yong pun mengingatkan agar Jae-hui tidak membuang-buang waktu, apalagi sampai lengah, karena pertarungan belum usai. Menjelang hari pernikahannya, ia pun mengambil cuti dan dengan sengaja ia meminta bantuan Jae-hui untuk memilihkan gaun pengantin yang cocok, serta membeli berbagai perlengkapan pernikahan. Hal ini membuat Jae-hui sangat cemburu dan sakit hati. Yonha akhirnya menyadari, jika ingatan Engi telah kembali. Karena Engi menagih ucapan Yonha waktu itu, bahwa ada hal penting yang harus Yonha bahas setelah Engi sembuh. Engi pun baru menyadari bahwa ternyata selama ini Yonha sangat menyukainya. Hari pernikahan itu pun akhirnya tiba. Akan tetapi Maru tak kunjung datang. Ternyata Engi dengan sengaja telah menyebar rumor tentang adanya hubungan antara Jae-hui dan Maru. Sampai-sampai Jae-hui pun dikerumuni banyak wartawan untuk mengklarifikasi kabar tersebut.
Dan singkat cerita, acara pernikahan itu terpaksa dibatalkan karena Maru datang pada saat semua orang sudah membubarkan diri. Kemudian Maru mengajak Engi ke sebuah tempat. Maru berkata, jika sebenarnya ia sudah tahu kalau ingatan Engi sudah pulih, sehingga ia pun sadar bahwa Engi juga sudah mengetahui siapakah Maru yang sebenarnya. Sesuai dengan ucapannya dulu, Engi tak akan pernah memaafkan Maru, karena Maru hanya memanfaatkannya untuk balas dendam pada Jaehui. Padahal saat itu Engi sangat mencintainya, hingga ia rela meninggalkan ayahnya demi Maru. Engi akhirnya meninggalkan Maru dan meminta Yonha untuk mengantarkan dia ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Akan tetapi, ternyata Engi masih sangat mencintai Maru, bahkan setelah semua kejadian yang mereka alami, justru membuat rasa cintanya semakin besar. Keesokan harinya, Engi memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Jaehui berusaha mengklarifikasi hubungannya dengan Maru, namun Engi mengatakan bahwa hal itu tak akan merubah apapun. Hari itu, Min Yong menggelar konferensi pers. Dia meminta Jaehui untuk menyangkal rumor yang sedang beredar tentang hubungannya dengan Maru. Dia akan mencari sumber informasi dan menuntut atas pencemaran nama baiknya. Kali ini Min Yong mengatakan pada Jaehui agar tidak lagi memikirkan Maru. Karena dirinya telah banyak berkorban demi Jaehui, bahkan ia selalu menuruti dan melindungi Jaehui. Min Yong pun mengatakan bahwa pencapaian Jaehui hingga saat ini adalah berkat jasa Min Yong. Ia bahkan memaksa Jaehui untuk segera menikah dengannya. Sementara itu, Maru dan Engi ternyata tak bisa menutupi kerinduan masing-masing. Meskipun berpisah, Engi masih mengharapkan kehadiran Maru. Namun Maru pun akhirnya berpamitan setelah ia memastikan keadaan Engi baik-baik saja. Keesokan harinya, Jaegil memaksa Maru pergi ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Jaegil mengatakan bahwa akan merawat Maru dan Choco apabila ada hal buruk menimpa Maru setelah proses operasi. Akan tetapi Maru tetap keberatan jika harus operasi. Engi merasa ada sesuatu yang tak wajar dengan kematian ayahnya. Ia pun menanyakan hal tersebut pada Yonha. Karena diketahui bahwa Jaehui dan Min Yong juga datang di waktu yang hampir bersamaan beberapa saat sebelum ayahnya meninggal. Namun Yonha merahasiakan kejadian malam itu. Kemudian ia berbohong dengan mengatakan bahwa Tuan Seo sudah mengetahui perselingkuhan Jaehui sebelum ia sempat memberitahunya. Engi pun terus meminta informasi yang belum ia ketahui pada Yonha. Namun ternyata, Yonha justru membongkar kejahatan Jaehui dan Min Yong itu di depan Maru. Ia membawa bukti rekaman di malam Tuan Seo meninggal. Akan tetapi saat itu, Yonha tak berani lapor polisi karena dirinya juga dibawa ancaman Min Yong. Alasan Yonha tak ingin memberitahu Engi tentang rekaman tersebut adalah, karena tak ingin membuat perasaan Engi semakin terluka. Akhirnya Yonha memutuskan untuk mengundurkan diri dari Taesan. Ia juga mengatakan pada Min Yong agar mengaku sebagai penyebab meninggalnya Tuan Seo. Yonha sudah mengubur perasaannya terhadap Engi, karena ia telah belajar arti pengorbanan cinta dari Maru. Di sisi lain, atas rumor yang beredar itu, direksi Taesan pun memutuskan untuk memecat Maru dan meminta Jaehui mundur dari jabatan untuk sementara waktu. Kemudian Maru mengajak Jaehui berbicara empat mata. Dia berjanji akan menerima dan menunggu Jaehui apabila ia mau mengakui kejahatannya dan menyerahkan Taesan pada pemilik yang seharusnya. Sementara itu, Jaegil agak curiga dengan gelagat Jaesik. Ia curiga kalau Jaesik akan mencelakai Maru, karena ia tahu bahwa Jaesik adalah orang yang bersedia melakukan apapun demi uang. Akan tetapi Jaegil berhasil menjelaskan kondisi Maru yang sedang sakit, dan memintanya agar tak menyakiti Maru. Scene berpindah pada Jaehui, ia terus memikirkan ucapan Maru kalau ia bersedia menunggunya apabila ia mau mengakui semua kesalahannya. Malam itu, Maru mendapat kabar bahwa Yonha mengalami kecelakaan hingga koma di rumah sakit. Engi yakin jika ini semua adalah perbuatan Min Yong dan Jaehui. Namun Maru mengingatkan agar Engi tetap diam sebelum ia memiliki bukti. Maru pun menyuruh Engi untuk tetap waspada karena kemungkinan besar, Engi adalah sasaran berikutnya.
Maru lalu menggertak Min Yong dengan mengatakan bahwa ia telah memiliki bukti rekaman asli yang diberikan oleh Yonha. Mendengar percakapan itu, Jae Hui pun kaget, karena ia tak menyangka kalau Min Yong mulai bertindak di luar kendali. Ia mulai menghabisi siapapun yang menghalanginya, termasuk Yonha. Maru lalu mengancam akan menyerahkan bukti kejahatannya tersebut kepada polisi kurang dari 24 jam. Keesokan harinya, Jae Hui mengajak Maru ke rumah lamanya. Jae Hui mengatakan bahwa ia telah membeli rumah itu agar suatu saat nanti ia punya tujuan kembali. Ia juga berniat menyerahkan dokumen penting Taesan yang berisi penggelapan dana dan berbagai kecurangan, asalkan Maru menyerahkan bukti rekaman yang asli, karena Jae Hui tak ingin masuk penjara. Semakin lama, kesehatan Maru semakin memburuk. Suatu hari Jaegil menemukannya pingsan di dalam rumah. Dokter mengatakan bahwa besok Maru harus segera dioperasi. Choco sangat bersedih, ia tak menyangka jika selama ini Maru menyembunyikan rasa sakit darinya. Jaegil mengatakan bahwa Maru tak ingin membuat Choco kepikiran dengan penyakitnya. Akhirnya Jae Hui pun mengetahui kondisi Maru dari Jae-sik. Saat ini, Jae-sik memang sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Hal ini dikarenakan ia merasa tersentuh dengan kebaikan Choco yang memperlakukan dirinya seperti keluarga. Bahkan beberapa hari ini, Choco sering memasak untuknya. Jae-sik merasa kalau Jae Hui, sebagai adik, yang seharusnya melakukan ini pada dirinya. Jae Hui kemudian memberitahu Engi, bahwa saat ini Maru sedang sekarat di rumah sakit. Kemudian ia mendapat telepon dari Min Yong yang mengatakan bahwa dirinya sudah banyak berjuang dan berkorban untuk mewujudkan keinginannya. Sebenarnya yang Min Yong incar selama ini adalah grup Taesan, dan ia hanya memperalat Jae Hui untuk mewujudkan obsesinya itu. Hal terakhir yang akan ia lakukan adalah menghabisi Engi, sehingga tak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk memiliki grup Taesan. Jae Hui kemudian berusaha mengingatkan Engi bahwa malam itu ia dalam bahaya. Akan tetapi Engi tak menjawab panggilan telepon dari Jae Hui. Engi pun sempat ragu, apakah menjenguk Maru adalah keputusan yang tepat, karena sebelumnya ia dan Maru sudah memutuskan tak akan bertemu lagi. Mengetahui Engi baru saja keluar dari rumah sakit, Maru pun mengejarnya, karena ia ingin menemui wanita yang dicintainya itu sebelum operasi dilakukan. Ternyata dari tadi Min Yong sudah membuntuti Engi dengan sebuah pisau yang sudah disiapkannya. Beruntung Maru datang di saat yang tepat. Ia pun berhasil menyelamatkan Engi. Namun naas, justru Marulah yang terkena tusukan itu. Maru pun langsung meminta Engi untuk segera pulang. Saat itu Engi tak menyadari jika Maru telah terkena tusukan dan sedang dalam kondisi kritis. Sampai akhirnya Maru tersungkur karena tak ada satupun orang yang menolongnya. Sementara itu, Jae Hui telah menyerahkan diri ke polisi, ia berharap hidupnya akan lebih tenang dan bisa mendapatkan kembali cinta Maru. Di depan polisi, ia mengaku bahwa dirinya lah yang menyebabkan Tuan Seo meninggal karena terlambat memanggil ambulan. Ia juga mengakui telah membunuh bekas karyawan Taesan 7 tahun yang lalu. Tujuh tahun setelah semua kejadian itu, Maru akhirnya sembuh dan meskipun ia mengalami amnesia pasca operasi, namun ia berhasil menyelesaikan kuliah kedokterannya. Sesuai keinginannya, Engi memutuskan untuk berada di dekat Maru sebagai wanita biasa dan menjalani hidup sederhana namun bahagia. Mereka pun tinggal di sebuah kota kecil di dekat pantai. Sementara itu Choco dan Jaegil akhirnya menikah. Mereka dan dikaruniai seorang anak yang pintar. Akhirnya Jaegil memutuskan untuk mengelola perusahaannya dan memiliki puluhan pegawai. Jae-sik terlihat memulai kehidupan yang baru, dengan membuka sebuah usaha kuliner. Ia berhasil keluar dari semua dunia perjudian ini dan membuka lembaran hidup baru. Jae-hui dan Min Yong telah menjalani hukuman 6 tahun penjara. Sebenarnya Jae-hui ingin menunjukkan simpatinya pada Min Yong setelah pria itu bebas, namun Yonha mencegahnya. Ia mengatakan agar membiarkan Min Yong memilih jalan hidupnya sendiri.